Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi saudara sekalian melalui mesbah doa di pagi hari ini. Apa kabar saudara dikasihi Tuhan? Tentu saja kami berharap dan berdoa saudara sekalian selalu dalam keadaan yang luar biasa baik. Tetap dalam pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kepadanya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dan biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, oh selamanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuliakan nama-Mu. Dan ku bersyukur memuji nama-Mu, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kami datang memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu dan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur dan memuji nama-Nya, sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku,
mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan dari awal, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Engkau layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Bagimulah segala kehormatan, bagimulah Tuhan segala pujian. Hati kami bersyukur, hati kami bermazmur bagimu, Yesus Tuhan. Mari sembah, mari agungkan Tuhan. Mari angkat suara dan muliakan namanya. Agungkan Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Ku bersyukur, ku bersyukur.
menyembahmu, memujimu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan kita, kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, maka dari firman Tuhan ini kita akan melihat ada dua hal yang penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Hal ini berkaitan agar ketika kita menjalani kehidupan kita yang singkat di dunia ini, kita bukan hanya sekedar hidup bagi diri kita sendiri, tetapi sebuah kehidupan yang mendatangkan lebih banyak lagi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, orang fasik mengingini jala orang yang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa apa yang dibangun orang yang jahat pada akhirnya hanya akan mendatangkan kehancuran. Namun akar orang yang benar akan mendatangkan kehidupan dan semakin banyak kehidupan. Maka lewat firman Tuhan memberitahukan kepada kita hal yang penting yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita adalah pada saat kita menjalani kehidupan kita mesti punya dasar atau akar yang benar. Nah, dasar ataupun akar itu seringkali berbicara yang pertama tentang motivasi, sesuatu yang merupakan dasar, sesuatu yang merupakan akar. Kalau ibaratnya bangunan itu adalah dasarnya, fondasinya, strukturnya. Tapi kalau ibaratnya pohon itu ibaratnya adalah akarnya. Nah, itu sangat menentukan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita juga sama. Hal yang sangat menentukan apakah kemudian itu akan membawa kehancuran ataupun kehidupan atau bahkan kebaikan bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, itu harus terlihat dari motivasinya terlebih dulu. Apakah pada saat kita mengerjakan sesuatu, entah kita bekerja, memberi, melayani dan lain sebagainya, motivasi kita dasarnya ini benar atau enggak. Nah, pada saat kita melakukan segala sesuatunya dengan dasar yang keliru, akarnya enggak benar, maka itu tidak akan mendatangkan kehidupan. Walaupun mungkin pada awalnya terlihat baik, namun melalui proses, melalui waktu, bahkan melalui ujian demi ujian akan menyingkapkan yang sesungguhnya. Akar ataupun dasar, apakah dasarnya kuat atau tidak, akarnya merambat kuat atau tidak, itu semuanya akan nampak nantinya dengan berjalannya waktu. Terkadang ada pohon yang begitu besar, tetapi karena hujan yang lebat langsung tumbang, langsung rubuh, karena tidak berakar ke dalam. Hanya akarnya saja di dasar saja, di permukaan, dan tidak berakar kuat ke dalam, maka dia tidak mampu menopang pohon yang begitu rindang dan besar itu, sehingga ketika ada angin yang menerpa, ada hujan yang menerpa, langsung tumbang, gak perlu lama. Mengapa hal ini terjadi? Akarnya tidak kuat. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Pada saat kita mengiring Tuhan, pada saat kita menjalani kehidupan ini, melayani, bekerja, atau bahkan memberi kepada orang lain, kalau motivasi hati kita keliru, salah, maka itu akan mempengaruhi bangunan ataupun pohon yang ada di atasnya. Sebagai contoh sederhana, bila kita melayani, kita punya motivasi supaya mendapatkan uang atau supaya mendapatkan pujian. Namun pada saat kita melakukannya, mungkin pada waktu kita memperoleh uang, kita akan senang dan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Atau pada saat kita mendapatkan pujian, kita juga akan melayani terus dengan yang terbaik. Namun bila suatu kali dia sudah memberikan yang terbaik, yang maksimal dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan uang, tapi tidak mendapatkan pujian, maka dia bisa kemudian berhenti dan menyerah. Kenapa? Motivasinya keliru dan salah. Demikian juga pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, kemudian motivasi hati kita salah ataupun keliru. Kita punya maksud-maksud tertentu. Atau kita punya istilahnya orang mengatakan ada udang di balik batu. Ada maksud terselubung di balik pemberian itu. Maka
ketika maksud hati kita, apa yang kita harapkan tidak terjadi, itu akan menjadi kecewa. Akibatnya apa? Kemudian itu tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri, justru mendatangkan mungkin kita hilang damai sejahtera karena kita marah. Bahkan kita mungkin mengungkit-ungkit atau kita mungkin memperkatakan hal yang negatif kepada orang lain. Bahkan mungkin kita menuntut kembali apa yang sudah kita berikan kalau motivasi hati kita nggak benar. Jadi poin yang pertama, ketika kita berbicara tentang akar orang benar, ini pertama berbicara tentang motivasi, sesuatu yang sangat mendasar. Oleh karena itu pastikanlah kita memiliki motivasi hati yang benar, yang lurus, yang tulus, yang jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada maksud-maksud yang terselubung. Maka kita dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal, dengan yang terbaik. Karena kita tidak mengharapkan hal-hal yang lain kepada orang lain. Mungkin mengharapkan pujian, imbalan, dan lain sebagainya. Maka kalau dasar motivasinya sudah keliru, maka tinggal tunggu waktunya saja. Kita pasti akan mengalami kecewa. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kita mungkin akan mengalami kehancuran dari apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Akarnya, dasarnya, motivasi hatinya nggak benar. Nah oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari belajar memiliki motivasi hati yang benar. Kita ingat cerita Ananias dan Safira. Ketika mereka mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, pada waktu itu jemaat mula-mula, namun sekalipun mereka punya tujuan yang baik, tapi sayangnya motivasinya nggak baik dan nggak benar. Lalu apa yang terjadi? Tuhan tahu motivasi hati mereka, sekalipun mungkin manusia orang lain nggak tahu apa yang mendasari motivasi mereka dalam memberi. Mungkin ingin mendapatkan pujian di hadapan rasul-rasul dan lain sebagainya. Namun Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita dan melihat apa yang terkandung dalam hati kita. Motivasi seperti apa sih yang kita miliki? Dasarnya benar enggak? Kalau tidak, maka kita bisa mengalami kehancuran dalam hidup kita. Dan ternyata benar. Tuhan marah dengan apa yang dilakukan oleh Ananias maupun Safira. Dan mereka mati konyol pada waktu itu. Karena motivasi hati yang keliru maupun salah. Oleh karena itu mari kita belajar mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah memiliki motivasi hidup yang benar atau tidak? Bila keliru, segera kita perbaiki agar di kemudian hari kita tidak sedang membangun sesuatu yang pasti akan rubuh ataupun hancur, yang hanya tinggal menunggu waktunya saja. Oleh karenanya, mari kita belajar. Dasar, akar ini berbicara yang pertama tentang motivasi. Yang kedua, akar ini berbicara tentang dasar tapi juga tentang hal yang mendasar dalam kehidupan kita, yaitu karakter. Karakter tidak terlihat tetapi menopang kehidupan kita. Karunia akan membawa orang cepat naik ke atas. Tapi untuk bisa bertahan tetap di atas, itu kalau orang tersebut memiliki yang namanya karakter kehidupan. Oleh karena itu betapa pentingnya dalam hidup kita ini punya akar yang kuat, yaitu berupa karakter kehidupan yang kuat yang dibangun di dalam Tuhan. Karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kelemah lembutan, kemudian yang penguasaan diri, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah karakter-karakter ini yang harus ada dan terus terbangun dalam kehidupan kita. Karakter merupakan hal yang penting yang harus kita miliki dan kita bangun dan kembangkan dalam hidup ini. Tujuannya apa? Karena itu merupakan akar yang akan menopang kehidupan kita. Yang akan menopang itu pohon supaya bukan hanya sekedar dia bisa berdiri dan bertahan di segala musim, tetapi bisa berbuah terus kalau dia berakar kuat ke dalam. Dan akar yang kuat ini ditunjukkan dengan karakter hidup yang kuat. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk membangun dalam diri kita, memiliki karakter hidup yang kuat di dalam Tuhan. Melalui apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui apa? Hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Dengan menanggalkan sifat-sifat atau hal-hal yang kedagingan dalam diri kita. Dan kita mematikan semuanya itu dan kemudian menghidupkan karakter ilahi dalam diri kita. Sehingga muncul yang tadinya kita punya keegoisan, kita tinggalkan, kita matikan, dan kita memunculkan karakter ilahi dalam diri kita. Kasih dan kebaikan, bahkan kemurahan. Yang tadinya kita orangnya gampang marah, orangnya gak sabaran,
Tetapi kemudian ketika kita belajar mematikan itu semuanya dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, dengar firman Tuhan, maka dalam kehidupan kita, ketika kita mau belajar membiasakan diri membentuk karakter dalam kehidupan kita, yaitu karakter sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan terus dilakukan menjadi sebuah karakter. Nah, karakter akan membentuk nanti apa yang terjadi dengan nasib kehidupan kita. Karakter kita akan menentukan bagaimana nanti akhir tujuan hidup kita. Karakter kita akan menentukan apakah kita membangun sesuatu yang kemudian gampang rubuh dan roboh, atau sesuatu yang bukan hanya bertahan tapi mendatangkan sebuah kehidupan. Nah, itu dilihat dari karakternya. Saudara melihat Tuhan lebih banyak berkonsentrasi ketika Tuhan mau memakai seseorang adalah dengan membentuk karakter orang tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau orang itu siap karakternya, baru Tuhan mempercayakan hal yang dahsyat, besar, dan luar biasa dalam hidupnya. Mengapa demikian? Bila orang itu belum siap, kalau diberikan sesuatu yang besar, dia akan mudah rubuh, patah, bahkan hancur lebur dan sia-sia. Daud dan Yusuf adalah dua orang yang dibentuk karakternya oleh Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka betul-betul menjadi pemimpin atas kerajaan Israel, sebelum mereka betul-betul dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pembesar yang kemudian memelihara bangsa yang juga besar. 13 tahun Tuhan membentuk kehidupan mereka. Disitulah mereka mengalami banyak pergumulan, ada gesekan, ada mengalami ketidakadilan, dilukai dan lain sebagainya. Nah, lewat peristiwa demi peristiwa itu Tuhan sedang memproses mereka supaya mereka terus makin berakar dan berakar kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat contoh yang baik, orang benar digambarkan seperti halnya pohon kurma yang sedang berakar dan bertumbuh. Bagaimana pohon kurma berakar dan bertumbuh? Biasanya orang menanam kurma tidak langsung kemudian ditanam dan dibiarkan. Biasanya akan menggali agak dalam, menaruh benihnya, dan kemudian ditutup dan ditimbun dengan batu di atasnya. Tujuannya apa? Supaya ketika pohon kurma itu mau keluar dan terhalang batu, maka dia akan bertumbuh lebih dahulu ke dalam. Sampai dia kemudian bertumbuh menjadi kuat, dia bisa menggulingkan batu di atasnya, maka pohon kurma itu lebih dahulu dia harus bertumbuh ke dalam sebelum dia bertumbuh keluar. Di saat bertumbuh ke dalam itu dia berakar kuat ke dalam, bahkan sampai ke batang air, sumber air yang tetap, yang tidak akan pernah habis ataupun kering hanya oleh karena musim panas. Nah, saat dia sudah sampai di batang air itulah, maka pohon kurma akan bertumbuh dengan cepat dan tidak berhenti menghasilkan buah, bahkan daunnya tetap hijau. Sekalipun musim panas yang begitu terik, dia tidak mengalami kematian. Mengapa demikian? Karena dia berakar kuat ke dalam. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sedang membangun dasar yang kuat, yaitu berupa karakter yang harus terus terbangun. Lewat gesekan demi gesekan, lewat mungkin banyak hal, mungkin kita dilukai, dikhianati, mungkin dikecewakan dan lain sebagainya. Terkadang Tuhan memakai mungkin orang yang menyebalkan, Tuhan mungkin memakai situasi yang sulit dan sebagainya untuk memproses karakter hidup kita supaya makin kuat dan teguh. Maka disitulah Tuhan sedang membentuk akar kehidupan kita. Yang ketiga, berbicara tentang akar, tentu saja akar itu sesuatu yang mendasar, yang menjadi hal yang pokok supaya pohon bisa bertumbuh, berdaun dengan lebat dan berbuah lebat. Maka pohon itu memiliki akar yang baik, akar yang kuat dan ke dalam. Nah, kita bisa terus kemudian mendatangkan kehidupan dan semakin banyak kehidupan bila kemudian kita berakar kuat di dalam Tuhan. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Disitulah akar kita terus ke dalam dan sampai pada sumber air kita, sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Itu sebabnya terkadang Tuhan sepertinya sedang mengizinkan ada batu yang ditaruh di atas hidup kita. Mungkin batu itu berupa kesulitan, masalah, pergumulan, tekanan hidup, gesekan dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menyakiti kita, menjatuhkan kita, menekan hidup kita. Tetapi supaya kita makin berakar kuat ke dalam, harusnya makin melekat pada Tuhan.
Semakin tekanan itu kuat menekan dalam hidup kita, justru itu pakailah itu untuk makin kita mendekat dan melekat kepada Tuhan sumber hidup kita. Maka kita akan menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Jangan kemudian sebaliknya, masalah justru membuat kita menjadi mundur. Masalah membuat kita menjadi berputus asa. Kita nggak akan berakar dengan baik. Kita akan cepat rubuh. Nah, Tuhan tidak menghendaki ini. Tapi kita berakar kuat ke dalam melalui persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Persekutuan kita dengan orang percaya. Persekutuan kita dengan Tuhan lewat kita bergereja lokal, disitulah kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tertanam di dalam Tuhan, kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Saudara bayangkan, kita tanam bibit durian montong yang unggul, paling mahal. Tapi kalau kita tanam hari ini, kita tanam di halaman depan rumah. Besok sore kita pindahkan lagi di samping rumah. Lusa kita kasih pindah lagi di belakang rumah. Dan demikian terus dipindah-pindah. Anda bayangkan bisa tumbuh dengan baik tidak? Nggak bisa tumbuh dengan baik. Kita mesti tertanam di satu tempat yang baik. Nah, kita mesti tertanam di dalam Tuhan. Makin melekat dan dekat dengan Tuhan. Disitulah kita bisa terus bertumbuh dengan baik. Nah, pada bagian berikutnya kita belajar firman Tuhan juga mengatakan agar orang benar mendatangkan. Nah, kata mendatangkan itu sama halnya kita sedang berbicara tentang tujuan akhirnya. Mendatangkan sebuah kehidupan, bukan kehancuran. Apapun yang orang bangun, nanti pada waktunya melalui proses, waktu, melalui ujian yang Tuhan izinkan terjadi, akan menyingkapkan yang sesungguhnya. Benar nggak motivasinya? Benar nih nggak orang karakter dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Maka kalau orang itu pun kuat, tidak tergoyahkan. Orang itu kuat tidak akan hancur, tapi dia akan berdiri dengan kokoh. Karena apa? Itu akan mendatangkan tujuannya, akibatnya yang diperoleh adalah hal yang baik dan yang benar di dalam Tuhan, yaitu kehidupan. Bukan kematian, kehancuran, tapi semakin banyak kehidupan. Itu adalah gambaran hidup orang yang benar. Daud mengatakan dalam Mazmurnya bahwa orang benar yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Maka pohon itu akan bertumbuh dengan baik, daunnya tetap hijau, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Pohon ketika hidup itu mendatangkan kehidupan. Tapi ketika dia bisa berbuah banyak, itu mendatangkan semakin banyak kehidupan. Dan ini yang Tuhan harapkan. Kita bukan hanya sekedar hidup, tapi mendatangkan kehidupan. Lewat apa? Buah yang kita hasilkan di dalam Tuhan. Nah, orang bisa menikmatinya. Kemudian dia merasakan, aduh ada buah yang dihasilkan. Buah apa? Buah roh lewat karakter kehidupan kita. Orang bisa lihat itu semuanya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan? Kita bisa menghasilkan buah-buah roh, anak kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Itu buah yang kita hasilkan. Orang melihat ada kasih dalam hidup kita, ada kebaikan dalam diri kita, ada kemurahan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita belajar. Sehingga dalam kehidupan kita hidup bukan hanya kita sekedar hidup, tetapi memberi buah sehingga mendatangkan kehidupan bagi lebih banyak lagi orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi pagi hari ini buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Biar kiranya dalam kehidupan kami memiliki akar yang kuat, yaitu berupa motivasi hati yang benar, yang lurus, yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Tetapi itu juga berupa karakter kehidupan kami yang makin kuat di dalam Tuhan. Bahkan itu juga ditunjukkan lewat persekutuan kami yang makin erat dan melekat kepada Tuhan yang hidup, yang adalah sumber kehidupan kami. Maka kami akan tetap kuat, bertumbuh bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami mendatangkan kehidupan bagi lebih banyak lagi orang. Pagi hari ini berkati kami semua yang mengikuti doa pagi. Biar kiranya berkat anugerah-Mu ada atas kehidupan setiap kami. Bahkan Tuhan, kalau diantarkan mengalami masalah, pergumulan, bahkan mungkin sakit penyakit,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Kalaupun sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas hidup kami, baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan dan lain sebagainya. Hikmat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera karena kami tahu Tuhan yang hidup, Allah Immanuel, menyertai dalam hidup setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Biar kiranya setiap kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, bahkan sampai Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita.